Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi keleluasaan, masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai penyampaian materi, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dan semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah pada kesempatan sebelumnya kita sudah berbicara ilmu kalam, kemudian secara definisi, kemudian nama lain dari ilmu kalam itu sendiri. Maka untuk kesempatan kali ini kita akan bicara tentang ilmu kalam, filsafat, dan juga tasawuf. Kita akan berbicara tiga keilmuan ini karena ketiga-tiganya di satu sisi memiliki persamaan, di satu sisi juga memiliki perbedaan. Sehingga penting untuk kita tahu apa perbedaan dari ketiga ilmu ini dan apa persamaannya, untuk kemudian nanti kita tidak salah menyebut atau tidak salah menjelaskan. Jadi hari ini kita bicara tentang tiga tema ini. Langsung saja, ilmu kalam dan filsafat. Menurut Ibnu Khaldun, persoalan-persoalan ilmu kalam sudah bercampur dengan persoalan-persoalan filsafat sehingga sukar dibedakan satu sama lain. Seperti yang sudah pernah saya singgung, bahwa ilmu kalam itu adalah menguatkan atau menguatkan pendapat atau menguatkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran sebagai kalam Allah, menggunakan penjelasan secara rasio. Jadi ilmu kalam di dalam agama Islam itu melibatkan aspek rasio di dalam menghadapi teks-teks atau firman-firman ilahi. Jadi membangun argumentasi secara akliyah terhadap nas-nas yang ada di dalam Al-Quran. Makanya menurut Khaldun, jadi agak sulit, sudah kesulitan untuk membedakan antara filsafat dan ilmu kalam sendiri, karena ilmu kalam itu juga memasukkan unsur logika, argumentatif, akliyah, sementara filsafat juga menggunakan akliyah. Jadi itu sama-sama membangun satu bangunan keilmuan, bangunan argumentasi yang menggunakan akal secara rasio. Kemudian menurut Hofstadter dan Heinonen, aliran-aliran ilmu kalam mencerminkan filsafat Islam Arab yang sebenarnya. Nanti kita akan pahami betul bahwa ternyata di dalam ilmu kalam itu aspek kefilsafatannya itu kental sekali. Bagaimana aspek rasio, kemudian berpikir mendalam, sistematis, itu ada dalam ilmu kalam. Bagaimana para mutakalimin itu menjelaskan tentang arsh, bagaimana mutakalimin menjelaskan tentang tangan Allah, yatullahi fawqa aydihim, kemudian bagaimana menjelaskan tentang qada qadar. Itu di situ banyak sekali kemudian menggunakan unsur logika. Di samping itu juga menggunakan aspek kalam ilahi. Jadi ilmu kalam itu adalah ada teks, ada kalam ilahi, ada firman Allah, kemudian coba dijelaskan secara argumentatif menggunakan pendekatan akal. Itu ilmu kalam.
Makanya memang agak sulit membedakan ketika kita bicara ilmu kalam dan juga filsafat. Nah, apa itu filsafat? Filsafat secara bahasa diambil dari bahasa Arab falsafah, di mana bahasa Arab itu juga mengadopsi dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Filosofia bentukan dari dua kata philos yang berarti cinta atau suka dan sophia yang artinya bijaksana. Artinya filsafat secara bahasa berarti cinta kebijaksanaan. Clue-nya adalah bijaksana. Jadi filsafat secara bahasa itu menjadikan orang itu bijaksana atau mencintai kebijaksanaan. Bijaksana itu menurut pemahaman sederhana yang saya miliki adalah tidak memandang segala sesuatu itu serba hitam dan putih. Jadi bijaksana itu tidak serta menggunakan kaidah hitam putih di dalam melihat sesuatu. Kalau tidak salah pasti benar, atau kalau benar pasti salah, atau sebaliknya. Intinya bukan menggunakan kacamata benar salah atau hitam putih, tapi melihat segala sesuatu itu serba bijak. Semisal saya ambil contoh, ada satu acara di aula yang besar, kemudian acara itu tenang, tiba-tiba ada suara kentut. Di antara kalian ada yang tahu bahwa teman kalianlah yang kentut. Jadi kentutnya kencang kemudian bau. Nah, dalam konteks ini Anda dihadapkan pada dua pilihan, bahwa Anda harus berkata jujur, mengatakan bahwa yang kentut adalah teman Anda, atau kemudian Anda menyimpan fakta di mana Anda tahu bahwa jika fakta itu diungkapkan itu akan mempermalukan teman kalian. Jadi jujur itu baik, tapi apakah jujur dalam konteks ini itu juga dalam konteks baik? Belum tentu. Karena ketika kita langsung menunjuk dia, ini Pak yang kentut, enggak, bisa jadi dia akan merasa malu. Dimana ketika dia malu, kemudian itu nanti satu aula akan tahu bahwa oh, dia ternyata tukang kentut. Meskipun sebenarnya dia juga kebetulan saja di situ. Jadi memandang sesuatu tidak serba hitam putih, salah benar, tapi lebih bijak. Itu filsafat secara bahasa. Secara istilah, filosof besar Yunani mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli. Karena kebenaran mutlak ada pada Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Ya, kita bisa merujuk banyak sekali pendapat-pendapat filosof terkait filsafat. Tapi yang pasti filsafat itu adalah memikirkan mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Meskipun kita tahu bahwa kebenaran di muka bumi ini sifatnya semua relatif. Bahkan dalam hal Al-Quran memang kebenarannya absolut, mutlak. Tapi ketika Al-Quran masuk ke dalam pemahaman manusia, itu kemudian pemahaman itu keluar dalam bentuk yang relatif. Jadi filsafat itu. Tapi lebih dari itu, ada definisi filsafat yang saya kira lebih mudah, di mana rasa ingin tahu adalah asal mula filsafat. Filsafat mencoba mencari jawaban dari sesuatu dan kemudian mempertanyakan kembali jawaban yang sudah ada. Jadi sederhananya, kalau saya ditanya apa itu filsafat, filsafat itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Filsafat adalah mencoba mencari jawaban dari sesuatu dan kemudian mempertanyakan kembali jawaban yang sudah ada. Bahasa sederhananya, filsafat itu kepo. Bahasa milenialnya kepo banget. Jadi filsafat itu ngepoin banyak hal, di mana ketika pertanyaan itu mendapat jawaban, jawaban itu bisa ditanya lagi. Ditanya dalam konteks bukan mengulang pertanyaan, tapi bisa kemudian mempertanyakan hal-hal yang sudah terjawab tadi. Itu filsafat. Jadi dalam konteks ini kemudian kita bisa memahami filsafat itu adalah berasal dari rasa ingin tahu yang tinggi, dan mencari jawaban dari sesuatu dan kemudian mempertanyakan lagi. Dalam konteks agama pun juga demikian, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab tapi ditanyakan lagi oleh kurang jelas apa sebenarnya ketika kita bicara tentang qada qadar. Misal Al-Qurannya ada, di dalam hadis ada, tapi manusia itu memang kecenderungannya dia tidak puas, dia masih ingin tahu, kemudian mulai memfilsafati tentang qada qadar. Maka kemudian nanti di dalam ilmu kalam itu kemudian ada pembahasan yang
sebenarnya pembahasan itu tidak terlalu penting untuk dikaji, tapi ya itu tadi, karena manusia itu sifatnya tidak puas dengan apa yang dia miliki, maka kemudian perlu ditanyakan. Jadi filsafat itu di situ. Lalu bagaimana dengan tasawuf? Sekali lagi kita bisa mencari definisi-definisi tentang istilah-istilah tasawuf, filsafat, ilmu kalam. Tapi pada akhirnya kita harus memiliki definisi sendiri. Kita ada teori dari A, B, C, D, kemudian kita pahami, maka dari situ kemudian kita bisa mengeluarkan definisi tasawuf secara dari pemahaman pribadi. Tasawuf adalah sebagian ilmu dari ajaran Islam yang bertujuan agar seseorang tekun beribadah dan memutuskan hubungan selain Allah dan hanya menghadap kepada Allah semata. Itu menurut Ibnu Khaldun. Menurut Syekh Junaid al-Baghdadi, tasawuf adalah mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat yang rendah. Menurut Syekh Ma'ruf al-Karhi dalam Surawadi, dikutip oleh Surawadi, tasawuf adalah mencari hakikat dan meninggalkan sesuatu yang ada di tangan makhluk, kesenangan duniawi. Kemudian tasawuf adalah engkau merasai bahwa engkau tidak memiliki sesuatu pun di dunia ini, dan engkau tidak dimiliki oleh siapapun di kalangan makhluk di dunia ini. Artinya manusia itu, kita harus memiliki pemahaman bahwa kita di dunia ini tidak memiliki apapun. Adapun ketika kita memiliki materi, itu sebenarnya hanya titipan. Jangankan kita bisa memiliki apa yang di luar diri kita, yang di dalam diri kita saja kita tidak bisa memiliki sepenuhnya. Kalau tubuh ini, kalau jiwa ini itu milik kita, maka kita bisa menentukan kapan kita mati, kapan tidak. Atau kita lebih memilih abadi. Tapi kita saja tidak bisa mengendalikan jiwa kita, tubuh kita, supaya tidak lepas dari raga kita. Apalagi kemudian sesuatu yang sifatnya di luar. Pemahaman seperti ini akan menjadikan kita mudah menerima takdir atau qada dan qadar Allah. Tapi yang pasti tasawuf itu yang saya pahami adalah berupa cara atau metode atau ilmu yang berbicara tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan dzauq itu rasa, sesuatu yang di luar logika. Jadi itu tasawuf, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengembangkan aspek dzauq atau hati. Jadi ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Itulah sebabnya bahasa tasawuf sering nampak aneh bila dilihat oleh aspek rasio. Hal ini karena pengalaman rasa sangat sulit dibahasakan. Pengalaman rasa lebih mudah dirasakan langsung oleh orang yang ingin memperoleh kebenarannya dan mudah digambarkan oleh bahasa lambang, sehingga sangat interpretable, dapat diinterpretasikan, dapat diinterpretasikan bermacam-macam. Jadi tasawuf itu adalah aspek yang berbicara tentang dzauq, rasa, di mana rasa itu tidak bisa dibahasakan. Coba semisal Anda merasakan satu kondisi di mana kalian makan ingat dia, Anda berangkat kuliah ingat dia, mau beraktivitas lain ingat dia. Ada rasa yang Anda rasakan ketika setiap waktu kalian mengingat atau teringat oleh seseorang, yang kemudian hati Anda merasa berdebar-debar. Kemudian rasa seperti ini tidak bisa dijelaskan, ini rasa apa. Adapun ketika ada bahasa seperti cinta, kemudian itu kasmaran, itu hanya mewakili sepersekian persennya saja, karena bahasa itu yang bisa menyampaikan maksud, tapi di satu sisi dia juga mengikis atau apa bahasanya, mereduksir, meminimalisasi sesuatu yang sifatnya besar. Termasuk dalam hal tasawuf, kita tahu bahwa mungkin ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf sesat, filsafat sesat. Tasawuf sesat karena kemudian beberapa pernyataan oleh para sufi itu yang sudah kadung gandrung
zauknya, rasanya itu sudah memuncak, dia sudah mencapai derajat tertinggi, itu kemudian melafalkan sesuatu yang menurut bahasa awam itu aneh. Dikatakan wahdatul wujud, kemudian al-hulul, itu menurut rasio juga tidak masuk akal. Jadi menurut orang awam juga tidak masuk akal. Jadi tasawuf itu mendekati Allah dengan perantara zauk itu hati. Jadi metodenya menggunakan metode hati. Jadi itu